Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah dari 6 orang yang sedang menjalani KKN di desa terpencil. Sebelum kalian mendengarkan ceritanya, jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Namaku Dina. Tahun 2023, aku menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN yang diwajibkan kampus. Saat mendekati masa penempatan, aku berharap bisa ditempatkan di kota yang tidak terlalu jauh dari rumah, atau setidaknya di daerah yang masih cukup ramai. Tapi harapanku tidak terkabul. Aku dan 5 teman lainnya justru mendapat penempatan di sebuah desa terpencil bernama Karangjati. Sebuah desa kecil di wilayah Jawa Tengah yang bahkan belum pernah kudengar namanya sebelumnya. Perjalanan menuju desa Karangjati memakan waktu hampir 9 jam. Kami harus menumpang 2 kali bus antar kota, dilanjutkan dengan naik mobil bak terbuka yang disediakan oleh pihak desa. Jalan menuju desa sangat sempit, melewati hutan dan beberapa bukit. Sinyal ponsel mulai hilang sejak kami melewati hutan kedua, dan itu menambah kekhawatiran kami. Tidak ada yang tahu kami ada di mana. Bahkan, keluarga kami hanya bisa menunggu kabar melalui SMS yang kadang nyangkut, kadang tidak sampai. Saat pertama kali menjejakkan kaki di Karangjati, aku langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara di sana memang sejuk, bahkan cenderung dingin meskipun hari masih sore. Namun, suasana desa itu terasa sunyi. Tak terdengar suara anak-anak bermain, tak ada ayam berkeliaran seperti di desa-desa lain yang pernah kukunjungi. Yang terdengar hanyalah suara angin yang menderu di antara pohon bambu dan sesekali burung hantu dari kejauhan. Kami disambut oleh seorang pria tua dengan pakaian rapi. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Lurah. Wajahnya tersenyum, tapi entah kenapa matanya tidak ikut tersenyum. Sorot matanya tajam, menusuk, dan menyisakan rasa tidak nyaman. "Selamat datang di Karangjati," ucapnya sambil menjabat tangan kami satu persatu. "Semoga kalian betah di sini." Kami hanya bisa tersenyum sopan sambil mengangguk. Setelah perkenalan singkat, Pak Lurah langsung mengantar kami ke rumah yang akan kami tinggali selama 1 bulan ke depan. Rumah itu terletak di dekat balai desa, cukup luas untuk menampung 6 orang. Kondisinya bersih, meskipun agak tua. Lantainya masih berupa ubin kuno dan dindingnya sedikit lembab di beberapa sudut. Ketika kami sedang menurunkan barang-barang dari mobil bak, Pak Lurah sempat memberi kami peringatan yang agak aneh. "Kalau malam usahakan jangan keluyuran ya," katanya, "terutama di sekitar sumur tua di belakang desa. Itu tempat yang sebaiknya dihindari." Aku dan teman-temanku saling berpandangan. Sumur tua, kenapa harus dilarang ke sana? Tapi kami tidak berani bertanya lebih jauh. Kami hanya mengangguk patuh, menganggap itu mungkin bagian dari adat desa yang harus dihormati. Malam itu, kami duduk bersama di ruang tengah. Fajar yang biasanya cerewet mendadak jadi pendiam. Dia hanya menatap kosong ke arah jendela. "Kalian ngerasa nggak sih? Aneh aja gitu suasananya," tanyanya tiba-tiba. Riko mengangkat alis. "Aneh gimana?" "Kayak desa ini itu terlalu sepi. Bahkan pas kita lewat tadi, hampir nggak ada warga yang keluar rumah. Nggak ada suara juga. Kayak desa ini desa mati." Aku mengangguk pelan. Aku juga merasakan hal yang sama sejak tadi. Biasanya, kalau kita baru datang ke desa, apalagi desa kecil, pasti banyak warga yang ingin tahu, yang menyapa, bahkan ada yang mengundang makan. Tapi di sini, tak satu pun dari itu terjadi. Rani mencoba mengalihkan suasana dengan membuka bekal makanan yang dibawanya dari rumah. Tapi bahkan saat kami makan bersama pun, suasana tetap terasa dingin dan janggal. Angin malam seolah berbisik dari balik jendela, membuat bulu kudukku meremang. Saat malam makin larut, satu persatu dari kami masuk ke kamar.
Aku sekamar dengan Sinta dan Rani, sementara Riko, Fajar, dan Anton tidur di kamar sebelah. Meski lelah karena perjalanan, aku sangat sulit tidur. Mataku terus mengarah ke langit-langit, mencoba mengabaikan suara-suara aneh dari luar jendela. Kadang terdengar suara langkah kaki, kadang seperti suara bisikan, atau mungkin itu hanya angin. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara tangisan. Sangat pelan, tapi cukup jelas. Tangisan seorang perempuan. Awalnya aku pikir itu suara Rani atau Sinta. Tapi saat kulirik ke kiri dan ke kanan, mereka berdua tertidur pulas. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku bangun perlahan, berjalan ke arah jendela. Di luar gelap gulita, tiada ada lampu jalan, hanya cahaya samar dari bulan yang tertutup awan. Tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Aku menelan ludah, tanganku gemetar saat menarik tirai jendela. Kosong. Tapi, tepat saat aku hendak menutup tirai, aku melihat sesuatu dari kejauhan. Di belakang balai desa, tampak sosok perempuan berdiri membelakangi kami. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya diam tak bergerak. Aku mundur dengan napas bertahan. Jantungku berdegup kencang. Aku tak berani menatap lagi. Perlahan aku kembali ke kasur dan menarik selimut ke kepala. Meski tubuhku gemetar, aku mencoba memejamkan mata. Tapi suara tangisan itu masih terdengar seolah dia tahu aku sedang mendengarkan. Pagi harinya, suasana di rumah sepi. Tak satu pun dari kami bicara soal malam tadi. Mungkin semua dari kami mengalami hal yang sama. Mungkin juga hanya aku yang melihatnya. Saat sarapan, Pak Lurah datang membawa nasi uduk dan tempe goreng sambil menyuguhkan makanan. Dia sempat bertanya, "Gimana tidurnya semalam?" Kami hanya menjawab seadanya. "Lumayan, Pak." Pak Lurah tersenyum kecil. "Kalau ada apa-apa, langsung bilang saja ke saya. Desa ini kadang membuat orang baru sedikit kaget." Kalimat itu membuat suasana sarapan kembali hening. Tak ada yang berani bicara lebih jauh. Dan sejak saat itu, aku merasa kami tidak hanya datang untuk KKN. Kami sedang masuk ke wilayah yang menyimpan rahasia besar. Dan entah kenapa, aku merasa kami tidak seharusnya ada di sini. Hari kedua di Karangjati dimulai dengan langit kelabu. Kabut tipis yang menggantung di udara sejak pagi membuat suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Kami bersiap untuk bertemu dengan kepala dusun dan mulai menjalankan program kerja kami yang salah satunya adalah pendataan warga dan membantu kegiatan posyandu. Namun sebelum berangkat, Anton sempat bertanya dengan nada ragu, "Kalian semalam dengar suara aneh gak?" Sinta dan Rani saling pandang. Aku diam saja. "Kayak suara orang nangis," lanjut Anton pelan. Fajar akhirnya angkat bicara. "Gue juga dengar dari arah sumur tua itu ya." Kami semua langsung terdiam. Riko menarik nafas panjang. "Ya udah, jangan dibahas dulu deh. Mungkin cuma pikiran kita aja. Yuk kita mulai kegiatan aja." Kami pun berjalan ke balai desa. Di sana kami bertemu dengan Bu Sari, ketua PKK yang ramah dan bicara dengan lembut. Tapi wajahnya terlihat lelah, matanya sembab, seolah kurang tidur. Saat kami menyebutkan program kerja yang sudah dirancang, Bu Sari hanya mengangguk sambil sesekali menatap ke arah jendela. "Desa kami agak berbeda dari desa lain," katanya tiba-tiba. "Kadang-kadang kalian akan merasa tidak nyaman. Tapi abaikan saja, fokus saja pada tugas kalian." Perkataan itu kembali membuat suasana hening. Setelah makan siang, kami dibagi dua kelompok. Aku, Rani, dan Fajar bertugas mendata warga di RT 2. Sisanya menuju RT 1 untuk membantu persiapan posyandu. Kami berjalan menyusuri jalan tanah yang becek. Rumah-rumah warga terlihat tua dan sebagian seperti tidak berpenghuni. Tapi anehnya, saat kami ketuk pintu dan memanggil, selalu ada yang menyaut dari dalam.
Mereka membuka pintu, mencatat nama dan jumlah anggota keluarga, tapi tidak pernah mengajak bicara terlalu lama. Raut wajah mereka kaku, suara mereka pelan, dan mata mereka seolah enggan menatap langsung ke arah kami. Di salah satu rumah, seorang nenek tua memegang tangan Rani dan berkata pelan, "Jangan terlalu dekat, sumur tua itu. Ada yang menunggu kalian di sana." Rani langsung pucat. Kami buru-buru pamit dan keluar dari rumah itu. Begitu kami sampai di jalan, aku bisa merasakan Rani menggenggam tanganku erat-erat. "Din, kayaknya kita harus hati-hati." Aku hanya mengangguk. Aku tahu perasaanku sejak awal datang ke desa ini memang tak pernah enak. Sore harinya, saat kami kembali ke rumah, kami menemukan pintu depan terbuka. Riko dan yang lainnya juga baru pulang dan langsung curiga. Kami masuk dengan hati-hati. Tidak ada yang hilang, tapi ada sesuatu di ruang tamu. Sebuah boneka kayu kecil berbentuk perempuan dengan rambut panjang dan mata kosong diletakkan tepat di tengah karpet. "Siapa yang naruh ini?" tanya Anton. Tidak ada yang menjawab. Kami semua berdiri mematung menatap boneka itu. Rasanya seperti sedang diawasi. Malam itu kami tidak tidur nyenyak. Dan saat tengah malam suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan kemudian disusul oleh suara ketukan pintu di belakang. 3 kali lalu sunyi. Kami hanya bisa berdoa dalam hati. Karena sejak malam itu kami sadar apapun yang ada di desa ini mulai mendekat. Hari ketiga di Karangjati dimulai dengan kabut tebal yang menyelimuti seluruh desa. Bahkan dari jendela rumah, kami hampir tak bisa melihat balai desa yang hanya berjarak 50 meter. Aku bangun lebih pagi karena mimpi buruk semalam. Dalam mimpi itu, aku berjalan sendirian di tengah kabut, mendengar langkah kaki di belakangku. Tapi setiap kali menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya bayangan samar dan suara nafas berat. Aku duduk di ruang tengah sambil memeluk lutut. Rani datang membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu juga mimpi buruk ya?" tanyanya lirih. Aku hanya mengangguk. Wajah Rani pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Kami duduk tanpa banyak bicara, hanya saling menyadari bahwa kami bukan satu-satunya yang merasa ada yang tidak beres. Sekitar pukul 8, kami semua berkumpul untuk rapat kegiatan KKN hari itu. Tapi pagi itu Fajar tidak muncul. Kami berpikir dia masih tidur karena kelelahan. Tapi ketika Anton mengecek kamarnya, kasurnya kosong, tidak ada Fajar, tidak ada jejak kepergiannya. Ponselnya tertinggal di atas meja dan jaketnya masih tergantung di dinding. "Mungkin dia jalan-jalan pagi," ucap Riko meski terdengar ragu. Kami pun mencarinya ke sekeliling rumah, ke depan balai desa, ke warung kecil di ujung jalan, tapi semua nihil. Saat kami hendak kembali, Sinta menjerit. Kami semua menoleh ke arah sumur tua yang sebelumnya diperingatkan oleh Pak Lurah. Di bibir sumur itu ada bekas jejak kaki, basah, segar, menuju ke arah dalam. Anton memberanikan diri mendekat dan memanggil, "Fajar!" Tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba dari dalam sumur terdengar tawa. Tawa kecil perempuan pelan menyeringai menggema dalam kegelapan. Kami semua mundur serempak. Tawa itu tiba-tiba berhenti, digantikan suara cipratan air seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam. Pak Lurah datang dengan tergesa. "Kalian sudah dibilangin, jangan ke dekat sumur ini." Suaranya berubah keras dan tajam. "Tapi Fajar, Pak, dia hilang. Dan ada jejak kaki ke arah sini," ucapku panik. Pak Lurah menatap ke arah sumur, lalu menarik napas panjang. "Kalau dia sudah masuk ke sana, kita hanya bisa berdoa." Ucapan itu membuat darahku membeku. Apa maksudnya? Kenapa hanya bisa berdoa? Malam harinya, kami semua dikurung dalam kecemasan. Kami mengunci semua pintu dan jendela.
Tapi sekitar tengah malam, suara itu datang lagi. Tangisan. Tapi kali ini terdengar jelas di depan rumah. Rani menggenggam erat tanganku. Itu dari kamar mandi. Pelan-pelan kami berjalan bersama ke arah kamar mandi. Suara tangisan berubah menjadi lirih seperti orang sesak nafas. Ketika aku membuka pintu kamar mandi, gelap. Tapi di cermin terlihat bayangan rambut panjang, tubuh basah kuyup, mata merah menyala. Aku menjerit. Sosok itu meloncat ke arahku dari cermin, tapi hilang seketika begitu lampu dinyalakan. Kami berlarian ke ruang tengah, napas tersengal. Riko berdiri gemetar, menunjuk ke arah jendela. Kalian lihat itu? Kami menoleh. Di luar, dalam kabut yang mulai turun lagi, sosok Fajar berdiri. Tapi wajahnya kosong, kulitnya pucat, matanya merah dan menangis darah. Dia hanya berdiri tak bergerak, tangannya menunjuk ke arah sumur. Tiba-tiba, berat, sebuah benda berat jatuh dari loteng rumah. Kami semua menjerit dan melihat ke atas. Papan kayu terbuka, dan dari sana sebuah kepala boneka tergantung dengan tali rafia merah. Matanya copot satu, dan dari dalamnya mengalir cairan hitam kental. Malam itu kami tak tidur. Kami hanya bisa duduk merapat, berdoa agar semuanya berakhir. Tapi dalam hati aku tahu ini baru permulaan, dan kami belum melihat yang terburuk. Setelah malam mengerikan itu, kami semua sepakat untuk tidak membicarakan kejadian yang kami alami. Entah kenapa, seperti ada sesuatu yang menahan lidah kami untuk mengungkapkan kengerian yang kami saksikan. Tapi meski tidak dibicarakan, bayangan itu tetap hidup dalam pikiran kami. Sosok Fajar yang berdiri dengan mata merah, kepala boneka dari loteng, suara tangisan, dan tawa yang bergema dari sumur, semuanya seperti bayangan kelam yang terus menghantui hari-hari kami. Keesokan paginya, kabut tidak juga menghilang. Bahkan hingga matahari seharusnya sudah tinggi, desa tetap diselimuti selimut putih yang menyesakkan. Udara terasa lembab, dan setiap nafas serasa membawa bau tanah basah yang aneh. Aku berjalan keluar untuk mencari udara segar, tapi langkahku terhenti di depan rumah. Di tanah yang basah ada jejak kaki, bukan satu, tapi banyak. Seperti orang berjalan mengelilingi rumah kami semalam. Jejak itu tak biasa, jarinya terlalu panjang. Bentuknya seperti kaki manusia yang sudah membusuk. Jejak itu berhenti tepat di depan jendela kamarku. Kalian lihat ini? Seruku memanggil yang lain. Mereka berlarian keluar dan menatap ngeri ke arah tanah. Apa ini semacam jejak mayat? Tanya Rani pelan. Kami saling berpandangan. Tidak ada yang bisa menjawab. Hari itu, kami tidak melakukan apapun. Kami terlalu takut untuk keluar rumah. Bahkan aktivitas KKN yang biasanya kami tinggalkan. Anton mencoba menghubungi dosen pembimbing melalui ponsel satunya yang masih menyimpan sedikit sinyal dari ketinggian dekat bukit. Tapi tidak ada jawaban. Siang menjelang sore, kami kedatangan seorang wanita tua, namanya Bu Warti. Dia mengenakan kain batik kusam dan membawa sebuah rantang makanan. Ini untuk kalian, dari ibu-ibu dusun sebelah, katanya dengan suara gemetar. Kami menerimanya dengan bingung, tapi Riko memberanikan diri bertanya, Bu, kenapa warga di sini semua seperti menghindar dari kami? Bu Warti menunduk lama, lalu pelan menjawab, karena kalian tinggal di rumah yang dulu pernah jadi tempat tinggal keluarga yang hilang. Mereka juga pendatang, dan mereka juga hilang begitu saja setelah malam-malam dihantui tangisan dari sumur itu. Aku menggenggam tangan Rani, jantungku terasa seperti diremas. Mereka juga KKN, Bu. Bu Warti mengangguk. 4 tahun lalu, 6 orang juga.
Tapi hanya satu yang ditemukan, itu pun hanya jasad tanpa kepala. Kami semua menahan nafas. Sumur itu bukan sekedar sumur biasa. Itu tempat buang, tempat dulu orang-orang desa membuang anak hasil pesugihan. Konon mereka lahir tanpa jiwa, tapi haus akan kehidupan. Mereka butuh tubuh baru untuk hidup di dunia ini. Anton menggebrak meja. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Kami semua sepakat. Tapi saat itu juga angin berhembus sangat kencang dan suara dentingan seperti logam berdentang di udara. Kami semua menoleh ke arah belakang rumah. Pintu sumur tua terbuka sendiri, mengangah seperti mulut siap menelan korban. Malam keempat adalah malam yang paling tidak kami lupakan. Lampu rumah berkedip-kedip, aroma busuk tercium dari setiap sudut ruangan. Rani muntah, tubuhnya menggigil hebat. Kami semua berkumpul di ruang tengah, dan tiba-tiba suara pintu di depan diketok 3 kali. Tok tok tok. Kami saling pandang, tak ada yang berani membuka. Tok tok tok. Ketukan lebih keras. Jangan dibuka, teriak Sinta. Tapi pintu itu terbuka sendiri. Sosok perempuan berdiri di ambang pintu. Bukan Bu Warti, bukan warga desa. Rambutnya basah meneteskan air hitam. Matanya putih seluruhnya, tanpa bola mata. Dia tidak berjalan, dia melayang masuk perlahan, dan di belakangnya Fajar muncul. Tapi bukan Fajar yang kami kenal. Wajahnya rusak, kulitnya robek-robek seperti terbakar air panas. Tangannya menggenggam kepala boneka dari loteng. Kalian harus ikut aku, bisiknya, atau kalian akan menjadi mereka. Tiba-tiba, semua jendela pecah. Dari luar, terdengar ratusan suara tawa dan tangisan bergema bersamaan. Dinding rumah seperti hidup. Lukisan tua di tembok berubah menjadi wajah-wajah yang berteriak minta tolong. Anton membaca doa keras-keras. Tapi semakin keras dia membaca, semakin keras pula suara jeritan dari dinding. Sinta kejang-kejang, dari mulutnya keluar rambut panjang seperti ulat. Rani pingsan. Riko memeluk tubuh Anton dan menangis, sementara aku hanya bisa menutup mata dan berteriak. Tapi dalam kegelapan itu aku merasa ditarik. Tubuhku seperti melayang, dan saat aku membuka mata, aku ada di dasar sumur. Air dingin menutupi leherku. Di sekelilingku ada banyak tangan, semua tangan anak-anak. Kulit mereka pucat, sebagian tanpa kuku, sebagian lain menggenggam boneka rusak. Kamu yang berikutnya. Suara itu terdengar dari dalam kepalaku, bukan dari luar. Aku berusaha menjerit, tapi air memenuhi mulutku. Dan tiba-tiba aku terbangun. Aku masih di rumah, di ruang tengah. Semua sudah tenang, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya aku sendiri. Tapi dari arah kamar mandi, suara tangisan itu datang lagi. Dan kali ini, pintunya perlahan terbuka sendiri. Tangisan dari kamar mandi itu begitu memilukan, begitu lirih namun tajam, seperti suara anak kecil yang tersesat di dunia yang bukan miliknya. Aku berdiri terpaku di tengah ruangan, menatap pintu kamar mandi yang berderik pelan, terbuka sedikit demi sedikit. Di balik celah itu, gelap, begitu gelap, hingga seakan tidak ada cahaya sama sekali di dalam sana. Anton, aku memanggil, berharap ada seseorang yang menjawab. Tapi yang terdengar hanya suara tetesan air dan isakan itu. Aku menelan ludah dan melangkah maju. Setiap langkah seperti menembus kabut dingin yang merayap dari bawah lantai. Jari-jariku bergetar saat mendorong pintu sepenuhnya terbuka. Kamar mandi kosong, tapi dindingnya penuh coretan, tulisan-tulisan dengan tinta merah yang baru. Aku hidup di dalammu, kami lapar, dan jangan kembalikan mereka. Di bawahnya ada bercak darah yang masih basah. Tanganku menutup mulut dan menahan muntah.
"Rani, Anton!" teriakku. Berlari kembali ke ruang tengah, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku mendaki tangga menuju lantai 2, menuju kamar-kamar tempat kami tidur. Di setiap kamar yang terbuka tidak ada siapapun. Kasur-kasur masih rapi, seolah belum pernah digunakan. Jendela-jendela tertutup rapat, tapi udara dingin menembus seakan berasal dari dalam tembok. Saat aku hendak turun, langkahku terhenti. Di bawah ruang tamu, ada seseorang berdiri. Rambut panjang, baju putih lusuh, kakinya tidak menyentuh lantai. Dia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya dengan jelas. Wajah itu adalah wajahku. Seketika tubuhku terjatuh dari tangga, berguling dan menghantam lantai. Dunia berputar dan semua menjadi gelap. Ketika aku sadar, aku sudah diikat di kursi. Lampu redup menyinari ruangan. Di sekelilingku ada sosok-sosok berdiri dalam diam. Fajar, Anton, Rani, Sinta. Tapi wajah mereka semua kosong, tanpa ekspresi. Mata mereka putih seluruhnya. "Kami sudah memilih," kata Fajar dengan suara serak. "Kau harus menggantikan kami." Tiba-tiba, dinding rumah seperti terbuka, memperlihatkan lorong gelap menuju sumur. Dari dalam lorong itu, keluar suara langkah kaki dan isakan kecil. Anak-anak, banyak. Mereka keluar perlahan, merangkak di dinding, di lantai, di langit-langit. Wajah mereka pucat, bibir mereka biru, dan mereka menatapku lapar. Satu anak kecil mendekatiku, matanya kosong, tapi dari mulutnya keluar suara perempuan dewasa. "Beri tubuhmu, atau teman-temanmu yang akan kami ambil." Tiba-tiba jeritan Sinta menggema. Dia mulai terbakar, kulitnya melepuh. Anton menghilang dalam kabut. Rani merangkak di lantai, tangannya berubah menjadi cakar. Fajar tersenyum. Aku berteriak sekuat tenaga, lalu gelap lagi. Saat kubuka mata, aku duduk di depan rumah. Pagi telah datang, tapi hanya aku yang ada di sana. Rumah itu kini terbakar separuhnya, dan di sekelilingku tidak ada jejak satupun dari teman-temanku. Hanya boneka rusak di pangkuanku. Dan dari sumur di kejauhan terdengar suara tawa anak-anak yang makin menjauh. Pagi itu, aku tidak bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Cahaya matahari yang menyusup melalui jendela terasa dingin, seperti sinar dari dunia lain. Rumah itu kini setengah hangus, bagian belakangnya menghitam dan berasap, meninggalkan bau menyengat, arang, dan sesuatu yang lebih mengerikan, bau daging terbakar. Aku melangkah tertatih ke dalam rumah. Lantai kayu berderi di bawah langkahku. Tidak ada suara lain, tidak ada jejak teman-temanku, hanya sisa-sisa tragedi malam itu. Kursi yang terbalik, darah mengering di dinding, dan boneka itu. Boneka yang semalam ada di pangkuanku, kini tergeletak di sudut ruangan. Tapi ada sesuatu yang berubah, mata boneka itu bergerak. Aku yakin aku melihatnya mengedip. Tiba-tiba ponselku berdering. Suara yang begitu asing dari rumah itu. Aku meraihnya cepat. Nomor tak dikenal. Aku ragu, tapi akhirnya mengangkat. "Kamu harus pergi sekarang juga." Suara perempuan tua, lirih dan terburu-buru. "Kalau kamu masih di rumah itu saat malam tiba, kamu tidak akan bisa kembali." "Siapa ini?" tanyaku panik. Tapi suara itu terputus. Hanya bunyi desir seperti angin yang menggantikan. Aku menelan ludah. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipisku. Aku harus mencari jalan keluar. Aku keluar rumah, berjalan cepat ke arah jalan setapak menuju desa. Tapi aneh, jalan itu seperti berubah. Pohon-pohon yang semalam kulalui kini tak ada lagi, digantikan dengan deretan nisan batu tua, berlumut dan retak. Angin bertiup pelan, membawa suara yang tak bisa dijelaskan.
seperti bisikan dalam bahasa yang tidak dikenal. Aku terus berjalan, tapi jalan itu seperti tak berujung. Setiap langkah membawaku kembali ke rumah. Tak peduli ke arah mana aku pergi. Aku mencoba berteriak, memanggil siapa saja, tapi hanya gema suaraku yang kembali. Di tengah kegilaan itu, seseorang muncul dari balik kabut. Seorang anak kecil perempuan. Rambutnya kering kerontang, matanya kosong. "Kamu yang terakhir," bisiknya. "Kalau kamu bertahan, yang lain bisa bebas. Tapi kamu harus main dulu sama kami." Tiba-tiba dia berlari ke arah balik pepohonan. Dan tanpa sadar aku mengikutinya. Kami sampai ke sebuah tempat yang tidak ada di peta, sebuah bangunan kecil dari batu, mirip jungkup kuburan, tapi lebih tua. Di dalamnya ada sebuah cermin besar. Bingkainya penuh ukiran makhluk aneh dan simbol-simbol yang tak ku mengerti. Anak itu menunjuk ke cermin. Lihat siapa kamu sebenarnya." Aku mendekat. Dalam pantulan cermin, aku tak melihat diriku, tapi sosok perempuan berpakaian putih, rambut panjang, dan wajah penuh luka. Di belakangnya, teman-temanku terjebak dalam bayangan. Mereka menjerit memukul kaca, tapi tak terdengar. Aku mundur. Cermin itu mulai bergetar. Tangan-tangan hitam keluar dari dalamnya, mencoba meraihku. Aku berlari secepat yang kupunya, kembali ke rumah yang kini berdiri dalam kabut lebih pekat. Saat aku tiba, aku mendengar suara-suara. Tawa Riko, kumaman doa dari Anton, isak tangis Rani, cerita cinta, mereka semua di dalam. Tapi saat aku membuka pintu, rumah itu kosong. Kemudian suara dari loteng memanggilku. Seseorang memanggil namaku dengan suara yang serak dan penuh kesakitan. Aku naik perlahan. Setiap anak tangga terasa berat, seperti ada yang menarikku ke bawah. Di loteng, aku melihat mereka. Semua teman-temanku tergantung seperti boneka kayu. Tubuh mereka kaku, mata terbuka lebar. Tapi yang paling mengerikan, wajah mereka perlahan-lahan berubah menjadi wajahku, seolah aku melihat versi diriku yang mati berulang kali. Di sudut loteng ada meja kecil. Di atasnya buku harian berdebu. Aku membukanya perlahan. Isinya adalah catatan dari kelompok KKN sebelum kami. Mereka juga mengalami hal yang sama. Di halaman terakhir ada kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Hanya satu yang boleh pulang, yang lainnya akan menjadi penjaga. Kami sudah gagal. Sekarang giliranmu. Tiba-tiba pintu loteng terkunci. Lampu padam. Dari setiap sudut muncul sosok-sosok hitam. Mereka melayang, menjerit, dan tertawa. Salah satunya menyeringai ke arahku. Wajahnya setengah membusuk. Dari mulutnya keluar suara serak. "Waktumu hampir habis. Pilih siapa yang akan mati menggantikanmu." Aku berteriak mencoba menolak, tapi mereka terus mendekat. Salah satu dari mereka memegang tanganku, dan dunia seolah-olah berubah. Aku tidak lagi di loteng, aku berada di sumur. Tapi kali ini aku tidak sendiri. Ada puluhan anak kecil mengelilingiku, semua tanpa mata dengan tubuh setengah hancur. Mereka memandangku dan salah satu dari mereka berkata, "Tolong kami, atau kami akan mengambilmu." Mereka mendekat. Tangan-tangan kecil itu mulai menarikku ke dalam air. Tapi sebelum aku tenggelam, suara lonceng berbunyi keras menyayat. Dunia berubah lagi. Aku kembali ke rumah. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Aku tahu malam ke-6 akan segera dimulai. Dan kali ini tidak akan ada tempat sembunyi. Ketika malam ke-6 benar-benar datang, semuanya terasa berbeda. Langit tak lagi gelap seperti biasanya, melainkan kelam, pekat seperti tinta yang menelan cahaya. Tidak ada bintang, tidak ada suara jangkrik atau angin. Desa Karangjati diam, seperti menahan nafas, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Aku mengurung diri di dalam kamar, tapi suara-suara dari luar mulai terdengar.
Ketukan kecil di jendela, suara kaki berlari di atap, dan bisikan-bisikan dari suara anak-anak yang memanggil namaku berulang-ulang. Mereka seperti sedang bermain petak umpet dalam kegelapan. Aku mencoba menutup telinga, menyalakan lampu, tapi cahaya tak bertahan lama. Bohlam di langit-langit pecah dengan suara nyaring, menyisakan kegelapan total. Saat itulah aku menyadari, aku tidak sendirian di kamar. Ada nafas di belakangku, pelan, berat, dan lembab. Aku berbalik cepat, tapi tak melihat apapun, hanya dinding kosong. Tapi ketika aku kembali menatap ke depan, sebuah wajah sudah ada di depanku. Wajah anak kecil, pucat, penuh luka, dengan mata hitam kosong. Main sama kami satu putaran lagi. Setelah itu, kamu boleh pergi. Tanpa sadar, aku berlari keluar kamar. Rumah itu kini berubah. Dindingnya merayap, lantai seperti memanjang sendiri, dan suara tawa anak-anak menyebar dari segala arah. Di setiap lorong aku melihat bayangan sosok teman-temanku menjerit, menangis. Beberapa dari mereka merangkak dengan mata kosong dan wajah terbalik. Sampai aku tiba di ruang tengah. Di sana berdiri sosok yang aku kenal, Rani. Tapi tubuhnya menggantung sedikit di atas lantai, seperti ditopang oleh tali tak kasat mata. Wajahnya tersenyum tapi matanya menangis. Mereka sudah memilihku. Kamu yang terakhir. Kamu yang harus menutup gerbang. Apa maksudmu? Tanyaku. Tapi sebelum dia menjawab, seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar sendiri, menyala seperti obor. Api itu tidak mengeluarkan panas, tapi membakar dengan sunyi. Aku mundur, tergelincir dan jatuh ke lantai yang kini berubah menjadi air hitam pekat. Aku tenggelam lagi, tenggelam ke dalam kegelapan yang dingin dan tak bernafas. Di dalam air itu, aku kembali melihat cermin. Tapi kali ini, aku sudah tidak punya bayangan. Yang ada hanyalah sosok-sosok anak itu memandangi cermin, menangis, dan menempelkan wajah mereka. Mereka tidak ingin aku pergi. Mereka ingin aku bergabung. Mereka ingin aku menggantikan penjaga lama. Aku berteriak, dan air berubah menjadi dinding batu. Aku terlempar ke dalam ruangan kecil, ruangan yang pernah kulihat sebelumnya. Loteng, tapi kini berbeda. Ada puluhan cermin tergantung di sana, masing-masing memperlihatkan versi berbeda dari diriku. Ada yang sedang disiksa, ada yang tergantung, ada yang duduk termenung dengan mata kosong. Di tengah ruangan berdiri anak kecil perempuan itu. Kali ini dia tidak sendiri. Di sampingnya ada nenek tua dengan wajah tertutup kerudung. Kulitnya retak seperti tanah kering. Dia sudah menunggu, isi anak kecil itu. Nenek itu melangkah ke arahku. Suara langkahnya seperti ranting patah. Dia mengangkat wajahnya, dan aku melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Dia tidak memiliki wajah, hanya kulit kosong, rata, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Kau telah melihat terlalu banyak. Suaranya bergema di dalam kepalaku. Sekarang jadilah mata kami. Jadi penjaga. Jadi bagian dari karang jati. Aku mencoba berlari, tapi setiap langkah hanya membawaku kembali ke tengah ruangan itu. Anak-anak mulai mendekat. Mereka menyanyikan lagu-lagu anak-anak dengan nada lambat, menyeramkan, seperti lagu Nina Bobo yang tersesat di dunia orang mati. Aku berteriak, menangis, memohon, tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba, seluruh dunia gelap, hening, dan kosong. Lalu aku membuka mata. Aku berada di rumah kami. Di pagi hari, seolah semuanya hanya mimpi buruk. Tapi saat aku membuka pintu kamar, anak-anak itu masih menunggu. Sejak pagi itu, hidupku tak pernah sama lagi. Aku kembali ke kota, berusaha meninggalkan semua yang pernah terjadi di desa Karangjati. Tapi, bisakah seseorang benar-benar lari dari kutukan?
Setiap malam, aku bermimpi berada di dalam sumur. Gelap, dingin, dan selalu ada tangan-tangan kecil yang mencoba menyeretku ke bawah. Kadang, aku terbangun dengan bekas cakaran di tubuhku. Kadang juga, aku menemukan tanah basah di ujung tempat tidur, seolah mereka belum selesai denganku. Tidak ada yang percaya saat aku bercerita. Polisi hanya menemukan rumah kosong dan puing-puing. Tidak ada tanda keberadaan teman-temanku. Seakan mereka tak pernah ada, atau seakan hanya aku yang diizinkan untuk kembali.